Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Pak Wahyudi, guru IPS di SMP Dharma Bakti Palembang. Melalui video ini, Pak akan memberikan penjelasan kepada kalian di materi bab 1, yaitu interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, di bagian pertama ini, Pak akan menjelaskan secara singkat negara-negara anggota ASEAN secara umum. Setelah menonton video ini, Pak mengharapkan kalian mampu menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN, menjelaskan makna kerjasama, bentuk-bentuk kerjasama, dan upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN, dan yang ketiga, menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Nah, sekarang silakan simak baik-baik ya materi yang akan Bapak sampaikan. Wilayah ASEAN terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara benua Australia dan benua Asia. Luas wilayah daratan lebih kurang 4.817.000 km persegi. Secara astronomis, wilayah ASEAN terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Penentuan letak astronomis didasarkan pada letak wilayah pada garis bujur dan garis lintang. Nah, negara anggota ASEAN ada 10. Nah, negara ASEAN ini dapat kita singkat dengan nama Bis Malam di Cafe Vita. Apa itu Bis Malam di Cafe Vita? Nah, Bis Malam di Cafe Vita adalah singkatan dari negara-negara ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura, Malaysia, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Vietnam, dan Thailand. Nah, kita akan membahas profil singkat negara ASEAN itu satu persatu. Yang pertama, Indonesia. Indonesia merupakan negara terbesar di wilayah ASEAN. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, dan antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Indonesia secara geografis diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, Indonesia merupakan daerah pertemuan antara 2 deretan pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Sehingga di Indonesia memiliki jalur pegunungan aktif yang banyak. Karenanya, negara Indonesia sering disebut dengan Ring of Fire atau cincin api. Nah, selain memiliki jalur pegunungan aktif, Indonesia juga merupakan negara yang merupakan pertemuan antara lempeng Asia, Indo-Australia, dan lempeng dasar Samudra Pasifik, sehingga negara Indonesia sangat labil dan banyak terjadi gempa bumi maupun gunung meletus. Indonesia beriklim tropis. Bentangan alamnya sangat beragam, meliputi pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, depresi atau daerah yang mengalami penurunan, dan lain-lain. Sumber daya alamnya sangat melimpah, meliputi hasil tambang seperti minyak, gas alam, batu bara, dan lain sebagainya. Pertanian meliputi jagung, padi, dan sayur-sayuran. Ada hasil perkebunan seperti karet maupun sawit, dan perikanan. Dalam menjalin hubungan internasional, Indonesia melakukan hubungan kerjasama baik secara bilateral,
regional, dan multilateral. Bilateral merupakan hubungan antara satu negara dengan negara lain secara khusus, misalnya Indonesia dengan Jepang di bidang perdagangan. Kemudian, regional adalah kerjasama negara dalam satu kawasan, contohnya negara-negara ASEAN. Kemudian yang ketiga, multilateral merupakan kerjasama antar negara dalam lingkup yang luas, misalnya ada gerakan non-blok, PBB, dan lain sebagainya. Yang kedua, Brunei Darussalam. Brunei terletak di 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Brunei memiliki iklim tropis. Tahun 1945, Brunei resmi menjadi persemakmuran Inggris sampai tahun 1984. Namun, mulai tahun 1984, Brunei menjadi kesultanan yang dipimpin oleh sultan. Kegiatan perekonomian Brunei Darussalam sebagian besar ditopang dari hasil minyak dan gas bumi. Saat ini, Brunei merupakan negara yang paling tinggi dalam pendapatan per kapitanya di antara negara-negara Asia. Oleh karena itu, Brunei dijuluki sebagai negara petrodolar Asia Tenggara. Sumber daya alam andalan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Brunei adalah minyak. Pada tahun 1984, Brunei resmi bergabung dengan ASEAN sebagai wadah kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama internasional yang diikuti oleh Brunei adalah selain ASEAN tadi, ada WTO atau World Trade Organization, G7, APEC, OPEC, dan OKI. Selanjutnya, negara Filipina. Filipina terletak di antara 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan di antara 117 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur. Luas wilayahnya kurang lebih 30.000 km persegi. Iklim di Filipina pada umumnya tropis basah dengan suhu udara antara 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius dan curah hujan yang terjadi antara 1.275 mm sampai 5.000 mm per tahun. Bentang alam Filipina hampir seluruhnya pegunungan dengan pesisir yang landai dan sempit. Titik terendah terletak di Parit atau palung laut Filipina dengan kedalaman 10.539 meter. Pada umumnya, rakyat Filipina masih banyak mengandalkan bidang pertanian. Hasil pertanian dan peternakan negara Filipina diantaranya beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, mangga, daging babi, daging sapi, telur, dan ikan. Filipina dan Indonesia telah lama menjalin hubungan perdagangan. Kemudian yang ketiga ada Kamboja. Secara astronomis, Kamboja terletak pada 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Kamboja mempunyai wilayah seluas 181.300 km persegi. Kamboja beriklim tropis muson dengan musim hujan pada bulan November sampai Mei. Iklim ini dipengaruhi iklim muson timur laut, sehingga dalam bulan Januari sebagian besar daerah yang menerima curah hujan kurang dari 50 mm tiap tahun. Sungai Mekong merupakan sungai terpenting di Kamboja. Mata pencarian penduduk Kamboja tertumpu pada bidang pertanian. Dengan sistem pengolahan yang masih tradisional, industri besar tidak dimiliki Kamboja. Perang yang berlangsung di negara tersebut telah meluluh lantakkan sektor industri. Saat ini, kerjasama yang diikuti oleh Kamboja yaitu melalui badan-badan PBB seperti ILO, UNESCO, WHO, serta forum kerjasama lain yang dilakukan dengan suatu negara atau bilateral. Kemudian ada Laos. Letak astronomis Laos adalah 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur.
Laos beriklim tropis dengan suhu rata-rata tahunan 26 derajat Celcius pada bagian utara dan 28 derajat Celcius pada bagian selatan. Laos adalah negara pegunungan dengan kawasan hutan tropis yang belum terjamah. Hanya lebih kurang 5% dari lahan mereka cocok untuk pertanian. Namun, lahan pertanian yang 5% itu menyediakan sampai 80% lapangan kerja. Laos memiliki luas wilayah lebih kurang 236.804 km persegi. Pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama yang menyerap lebih dari 72% tenaga kerja. Luas lahan pertanian lebih kurang 932.000 hektar dan dimanfaatkan untuk budidaya tanaman padi dan jagung, terutama di Provinsi Siangkhouang dan Houpan. Organisasi internasional yang diikuti antara lain ASEM, FAO, IBRD, IDA, IFC, UNDP, UNIDO, ILO, UNESCO, WHO, APEC, dan lain-lain. Kemudian Malaysia. Malaysia terletak di antara 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan antara 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Malaysia memiliki iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang tinggi rata-rata 260 sampai 800 mm sepanjang tahun. Malaysia dibagi menjadi 2 daerah yang berada pada 2 pulau yang berbeda. Malaysia Barat terletak di Semenanjung Malaka atau di Asia, dan Malaysia Timur ada di Kalimantan Utara. Malaysia bagian barat terletak di Semenanjung Malaya yang terdiri atas 11 negara dalam bentuk kesultanan, yaitu Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Perak, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, Malaka, dan Penang. Sedangkan Malaysia Timur yang terletak di Pulau Kalimantan terdiri atas 2 negara bagian, yaitu Sarawak dan Sabah. Malaysia memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang luas. Hasil pertanian terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti padi dan sayur mayur. Hasil utama bidang perkebunan yaitu karet dan kelapa sawit. Bahkan sebanyak 40% kebutuhan karet dunia disuplai oleh Malaysia. Malaysia merupakan penghasil timah terbesar di dunia. Barang tambang lain yang dihasilkan yaitu bauksit, batu bara, besi, tembaga, emas, dan perak. Malaysia merupakan salah satu negara yang turut dalam pendirian kerjasama regional ASEAN. Selain itu, terlibat aktif dalam beberapa organisasi internasional seperti FAO, ADB, WHO, APEC, ILO, IMF, UNESCO, dan lain-lain. Selanjutnya, negara Myanmar. Secara astronomis, Myanmar terletak antara 11 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara dan 90 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Luas Myanmar adalah 678.036 km persegi. Berdasarkan letak lintangnya, Myanmar terbagi dalam dua musim, yaitu bagian selatan beriklim tropis dan bagian utara beriklim subtropis. Negara Myanmar terbentuk dari 2 lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Jajaran sebelah barat mencakup deretan pegunungan Leta, Bukit Chin, dan pegunungan Arakan. Produk ekspor andalan Myanmar adalah beras, kacang-kacangan, ikan, dan udang, bahan mineral, kayu, karet, batu perhiasan, dan gas. Kira-kira 65% penduduk Myanmar bermata pencarian sebagai petani. Industri yang muncul kebanyakan didirikan dengan berbasis pada sektor pertanian. Sampai tahun 2003, Myanmar tercatat sebagai anggota ASEAN, ADB, ASEU, FAO,
IDA, IFC, ILO, IMF, WTO, UNESCO, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Singapura. Singapura terletak pada 1 derajat 11 lintang utara sampai 1 derajat 27 lintang utara dan 103 derajat 39 bujur timur sampai 104 5 derajat bujur timur. Singapura beriklim tropis, lembab dan banyak turun hujan. Negara Singapura merupakan negara terkecil di wilayah Asia Tenggara. Letak negara Singapura sangat strategis dan dilalui lalu lintas perdagangan. Sektor andalan Singapura adalah pariwisata dan perdagangan karena negara Singapura sangat miskin sumber daya alam. Singapura adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Selanjutnya, Thailand. Secara astronomis, Thailand terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Thailand beriklim tropis dengan temperatur rata-rata 26 derajat Celcius di musim hujan sekitar bulan Januari. Adapun di musim kemarau, suhu rata-rata 28 derajat Celcius. Thailand sangat tergantung pada bidang pertanian dengan beras dan karet sebagai komoditas utama. Selain itu juga dihasilkan kelapa, tembakau, sutra, kapas, dan berbagai jenis tanaman dan buah-buahan. Thailand merupakan negara terbesar keempat penghasil timah di dunia. Padi adalah komoditas ekspor yang memberikan devisa cukup besar bagi negara. Selain itu, hasil pertanian yang banyak dihasilkan adalah jagung, singkong, tembakau, kopra, dan karet. Wilayah paling utara Thailand dijuluki sebagai Golden Triangle atau segitiga emas dan merupakan salah satu penghasil opium terbesar di dunia. Kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama bilateral dan regional dalam wadah ASEAN dan juga internasional. Dan terakhir, Vietnam. Secara astronomis, Vietnam terletak pada 23 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang utara dan 105 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Luas wilayahnya adalah 513.120 km persegi. Di bagian utara, Vietnam beriklim sedang dan di bagian selatan iklimnya tropis atau panas. PDB-nya mencapai titik tertinggi pada tahun 2014 yaitu 186,20 miliar US dollar. Pertumbuhan ekonominya 6,28% pada tahun 2015. Vietnam terkenal dengan irigasi yang baik. Oleh sebab itu, bidang pertanian masih menjadi salah satu bidang yang memberikan kontribusi cukup besar bagi rakyat. Hasil pertanian utama yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar, jagung, tebu, teh, dan kopi. Saat ini, Vietnam menjadi anggota beberapa organisasi internasional seperti ASEM, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, MIGA, UNDP, UNINDO, ILO, UNESCO, WHO, dan APEC. Oke anak-anak, demikian materi tentang negara-negara ASEAN. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jika masih ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.